Dia sangat dicintai, dan dia benar-benar sosok yang sangat berharga. Begitu kuat dan cantik, dan dia punya masa depan yang cerah. Hanya beberapa tahun yang lalu, ketika segalanya tampak berjalan ke arah yang benar bagi pasangan muda yang baru menikah, dia adalah seorang tentara Angkatan Darat Amerika Serikat di Anchorage. Dia adalah seorang paramedis tempur Garda Nasional yang pindah dari Utah ke Alaska untuk bersamanya. Namun semua itu hancur ketika Soraya Barney dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan tewas. Dan bukti-bukti terhadap suaminya sendiri kini bisa membuatnya dipenjara selama bertahun-tahun. Zaria Hildebrand akan diadili atas pembunuhan tersebut. Law and Crime berada di Alaska untuk meliput persidangan. Dan hari ini saat juri dipilih, kami akan melihat lebih dekat kasus tragis ini. Selamat datang di Sidebar dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya tidak percaya hari ayah sudah semakin dekat. Kemana perginya tahun ini? Kemana perginya waktu? Nah, jika Anda masih mencari hadiah, kenakan Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ini adalah rahasia memasak setingkat restoran tanpa stres. Jadi, baik Anda seorang ahli panggang berpengalaman atau hanya ingin memanggang stik untuk musim panas, termometer pintar ini benar-benar mengubah segalanya. Tidak ada lagi makanan yang terlalu matang. Tidak ada lagi rasa ragu, sepertinya ini sudah matang. Tidak. Chef IQ memberitahu Anda dengan tepat kapan daging Anda sudah siap di setiap tahap. Anda hanya perlu memasukkan prop nirkabel, lalu pilih preferensi Anda. Anda bisa bersantai, menunggu notifikasi dari aplikasi, tanpa harus terus-menerus mengawasi panggangan seperti kebanyakan orang. Alat ini juga bisa digunakan di oven, smoker, kompor, air fryer, dan untuk semua jenis protein. Prime rib, sayap ayam, salmon, serius. Di hari ayah kali ini, saatnya meningkatkan kualitas, tanpa bermaksud membuat lelucon dan memasak dengan percaya diri. Gunakan kode Sidebar untuk diskon 40% di seluruh situs di chefik.com. Saat ini di Anchorage, Alaska, jaksa penuntut, pengacara pembela, dan petugas pengadilan sedang bersiap untuk sebuah persidangan yang sangat dinantikan. Zarius Hildebrand dituduh membunuh istri barunya, Soraya Barney, dan membuang jasadnya di dekat saluran pembuangan air hujan. Menurut para penyelidik, dia kemudian ikut serta dalam pencarian putus asa untuk petugas medis Garda Nasional berusia 21 tahun itu, diduga berpura-pura sangat terpukul, meskipun dia adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Itulah tuduhannya. Dan untuk memperjelas, dia tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Oke, dia akan mendapat kesempatan untuk membela diri. Dan saya ingin membahas ini, tapi saya harus membawa Anda kembali ke masa lalu. September 2021, Zarius Hildebrand bergabung dengan Angkatan Darat, menurut Anchorage Daily News. Dan dia tiba di Alaska pada April 2022. Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan kepada Daily News bahwa dia adalah awak meriam yang ditugaskan ke tim tempur Brigade Infanteri kedua dari Divisi Lintas Udara ke-11, dan dia ditempatkan di pangkalan gabungan Elmendorf Richardson. Pada periode yang sama, Soraya Barney berada di Utah, di mana Daily News melaporkan bahwa dia bertugas di Garda Nasional sebagai operator radar pencari tembakan artileri lapangan. Ketika dia pindah ke Alaska pada tahun 2023, dia ditugaskan ke Markas Besar dan Kompi Markas Besar Garda Nasional Angkatan Darat Alaska. Dia juga bekerja di sebuah restoran lokal bernama Bread and Brew. Sekarang, Hildebrand dan Soraya dilaporkan bertemu selama pelatihan dasar pada tahun 2020. Mereka menikah pada bulan Desember tahun itu. Namun, kurang dari setahun kemudian, Soraya ditemukan tewas dan Hildebrand didakwa atas pembunuhannya. Sekarang penyelidikan berfokus pada akhir pekan di bulan Agustus 2023 ini. Jadi pasangan itu dilaporkan pergi ke Dave & Buster's bersama teman-teman untuk merayakan ulang tahun Hildebrand yang ke-21 pada hari Sabtu 5 Agustus. Mereka diyakini pergi ke sebuah bar setelah itu dan kemudian kembali ke apartemen mereka sekitar pukul 2.00 pagi pada hari Minggu 6 Agustus sekitar pukul 10.00 pagi. Dilaporkan merupakan terakhir kalinya Soraya terlihat masih hidup. Namun Hildebrand tidak melaporkan dia hilang sampai hari Senin 7 Agustus. Dan informasi tentang di mana Soraya berada dan kapan pada hari Minggu itu telah berubah beberapa kali. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Namun tim pencari besar-besaran dibentuk untuk mencoba menemukan Soraya. Poster orang hilang membanjiri media sosial. Sekarang Hildebrand sendiri membagikan selebaran dengan menulis informasi terbaru tentang istriku yang hilang. Dan kemudian dengan huruf kapital, mohon bagikan dan posting ulang. Ibu Soraya, Meredith, segera terbang ke Alaska ketika mengetahui putrinya hilang dan ikut dalam pencarian putus asa, termasuk di taman anjing di University Lake, tempat Soraya suka menghabiskan waktu.
Meredith mengatakan kepada Anchorage Daily News, kutipannya, Zarius berjalan-jalan selama berjam-jam bersamaku mencari putriku, padahal dia tahu bahwa putriku sudah meninggal. Dia berbohong kepadaku berkali-kali dan berusaha berpura-pura seperti suami yang peduli. Pada hari Kamis setelah Soraya dilaporkan hilang, polisi menemukan jasadnya di dalam saluran air di sepanjang jalur dekat kompleks apartemennya. Dia tampak memiliki luka tembak di pelipis kirinya. Ini menurut pengaduan pidana. Ingatlah hal itu dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi Hildebrand ditangkap, dia dibawa ke penjara Anchorage dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dan 2 serta menghilangkan barang bukti. Dan ingat, saya menyebutkan bahwa garis waktu untuk hari Minggu 6 Agustus agak sedikit membingungkan. Alasan saya mengatakan itu adalah karena inilah yang diduga dikatakan Hildebrand kepada polisi menurut pengaduan yang diajukan ke pengadilan. Hildebrand mengklaim bahwa ketika dia dan Soraya bangun pada hari Minggu itu, Soraya harus pergi bekerja. Dia bekerja di sebuah toko sandwich di dekat situ. Tapi menurut Hildebrand, mereka berdua sedang mabuk berat, tidak merasa cukup sehat untuk mengemudi. Jadi menurut Hildebrand, Soraya memutuskan untuk berjalan kaki ke tempat kerjanya. Sekali lagi, Bread and Brew, jaraknya sekitar 1 mil dari apartemen. Menurut pengaduan, kutipannya, Zaria mengatakan bahwa Soraya lupa membawa ponselnya saat meninggalkan rumah, tapi dia membawa tas dan dompetnya. Zaria mengatakan bahwa dia mengetahui Soraya hilang pada sore harinya ketika dia pergi menjemput Soraya pada pukul 19.00 dan mendapati bahwa Soraya tidak pernah sampai di tempat kerja. Zaria mengatakan bahwa sejak saat itu, dia terus mencari Soraya. Zaria mengatakan bahwa dia sudah mendatangi rumah semua teman, menelpon orang tua Soraya, menghubungi semua rumah sakit dan penjara. Zaria mengatakan bahwa dia sudah berkeliling di sekitar lingkungan ketika akhirnya memutuskan untuk menghubungi polisi. 36 jam setelah melihat Soraya pergi dari rumah. Sekarang, menurut dokumen pengadilan, seorang petugas tampaknya mengendarai rute yang akan dilalui Soraya antara kompleks apartemen dan restoran. Rute yang kabarnya dia lewati dengan berjalan kaki. Daerah itu juga kabarnya telah disisir oleh 60 hingga 70 relawan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sementara itu petugas berbicara dengan rekan kerjanya di Bread and Brew, tempat dia telah bekerja selama sekitar 2 bulan. Mereka mengatakan Soraya tidak pernah muncul pada hari Minggu 6 Agustus. Faktanya, inilah yang tertulis dalam pengaduan. Kutipan, para karyawan mengatakan mereka menerima pesan teks dari nomor telepon Soraya pada hari Minggu pukul 10.45 menit setelah dia dilaporkan meninggalkan rumah oleh Zarius, yang mengatakan bahwa dia membatalkan masuk kerja. Seorang karyawan membalas pesan bahwa Soraya harus menelpon Craig, pemiliknya, untuk memberitahukan tentang ketidakhadirannya. Seseorang membalas dari ponsel Soraya bahwa mereka tidak memiliki nomor telepon Craig. Dia mengatakan bahwa dia memberikan nomor telepon Craig kepada pengirim pesan tersebut. Craig mengatakan bahwa dia tidak pernah dihubungi. Baik karyawan maupun Craig mengatakan bahwa mereka tahu Soraya memiliki nomor telepon Craig di ponselnya karena dia harus menelponnya 2 kali terakhir saat dia izin tidak masuk kerja. Saya berbicara dengan ibu Soraya yang saat ini memegang ponsel Soraya. Dia mengatakan bahwa nomor Craig disimpan di daftar kontak Soraya sebagai CEO Bread and Brew dan tidak disimpan sebagai Craig. Itu adalah informasi yang sangat menarik karena menunjukkan, diduga, seseorang selain Soraya yang mengirim pesan-pesan ini. Seseorang yang tidak tahu protokol untuk izin kerja dan tidak mengetahui hal itu. Nomor Craig sudah disimpan di kontak, hanya saja bukan dengan namanya. Jadi pengaduan tersebut juga menyebutkan bahwa polisi menemukan seseorang telah menelpon 911 sekitar pukul 2.45 pagi pada hari Minggu dengan mengatakan mereka mendengar suara tembakan yang terdengar sangat dekat. Ketika petugas merespons malam itu, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, menutup panggilan tersebut. Tetapi penyidik kemudian mencatat sesuai pengaduan bahwa jendela si penelpon berada di seberang halaman kecil dari apartemen Hildebrand. Pada hari Selasa, sehari setelah dia melaporkan Soraya hilang, Hildebrand dilaporkan berbicara dengan polisi di apartemen dan mengatakan bahwa Soraya pergi sekitar pukul 10.00 pagi untuk berjalan kaki ke tempat kerja dengan mengenakan pakaian kerjanya. Namun ketika petugas berbicara dengan salah satu teman Soraya, temannya mengklaim bahwa Soraya tidak pernah berniat pergi bekerja pada hari Minggu dan sudah memberitahunya bahwa dia akan izin tidak masuk kerja. Bisa saja dibilang dia berubah pikiran, tapi tetap saja ini mencurigakan. Dalam pengaduan pidana, seorang penyelidik menulis, "Saya bertanya kepada Zarius tentang pesan teks dari ponsel Soraya ke tempat kerja pada pukul 10.45 setelah dia sudah meninggalkan rumah dan fakta bahwa ponsel itu masih ada di dalam rumah. Dia menyangkal mengirim pesan tersebut dan tidak bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi." Sekarang, itu baru permulaan ketika berbicara tentang bukti-bukti mencurigakan, perilaku mencurigakan, dugaan perubahan cerita, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik,
karena mereka akan mengatakan bahwa semua itu mengarah pada tindakan kriminal. Saya akan membahasnya. Dan saya ingin menegaskan sekali lagi saat kita membahas ini bahwa Zarius Hildebrand terdakwa di sini dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Oke, jadi saya ingin membahas semua ini. Saya tidak akan melakukannya sendirian. Izinkan saya mengundang kembali pengacara pembela pidana Eric Fetis ke sidebar. Eric, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tuduhan, lebih jauh tentang gugatan pidana, lebih jauh tentang bukti yang diduga, saya ingin memutar sesuatu untuk Anda. Jadi ini adalah Ibu Soraya Meredith berbicara dengan rekan saya Anjanet Levy tentang mencari putrinya bersama Hildebrand sebelum dia mengetahui apa yang dia klaim sebagai kebenaran. Berikut apa yang dia katakan. Zaria menelpon saya Senin malam dari ponselnya dan memberitahu saya bahwa dia baru saja membuat laporan orang hilang ke polisi. Dia mencoba membimbing kami, saya dan saudara perempuan saya, ke tempat-tempat yang berbeda, karena kami agak terpisah dari kelompok yang dibentuk oleh Angkatan Darat. Tapi selain itu, semuanya sangat sederhana, seperti ini ponselnya, ini komputernya. Jadi rasanya benar-benar campur aduk, di mana insting awal saya adalah ini tidak baik-baik saja. Saya sudah merasa begitu sejak detik pertama saya menerima telepon itu. Jadi Eric, maksud saya, itu bisa dilihat dari berbagai sudut kan? Setiap pihak bisa membingkainya dengan cara yang berbeda. Di satu sisi kamu bisa bilang, kalau dia membunuhnya itu adalah detail yang sangat menyimpang, mencoba menutupi jejaknya, membuatnya terlihat seolah-olah dia tidak ada hubungannya. Di sisi lain, kalau dia memang tidak ada hubungannya dengan ini, kalau dia tidak bersalah, mungkin dia hanya berusaha melakukan apa yang dia bisa untuk menemukan istrinya yang hilang. Hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah, apakah dia bisa bersaksi tentang itu jika dia dipanggil ke pengadilan? Saya rasa tentu saja, Jesse. Itu kemungkinan besar adalah pengakuan dari pihak lawan. Jadi jika dia dipanggil oleh jaksa, dia bisa membicarakan pernyataan apapun yang dibuat terdakwa kepadanya yang relevan. Dan tentu saja pernyataan yang bisa dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian seseorang, termasuk ibu dari korban yang diduga akan sangat relevan. Seluruh situasi yang saya sebutkan sebelumnya, pergi bekerja, benar. Dia berjalan kaki ke tempat kerja yang katanya mereka sedang mabuk. Jadi dia berjalan kaki ke tempat kerja yang jaraknya 1 mil. Dan kemudian pesan teks, pesan dari ponsel. Argumennya adalah sepertinya itu bukan dari dia. Karena Anda tahu, ini seseorang yang tidak tahu protokolnya. Tidak tahu bahwa Craig tersimpan di ponselnya. Bagaimana kita akan membahas sisa bukti yang ada? Bicarakan kepada saya tentang bagian-bagian itu. Seberapa memberatkan dugaan bukti tersebut? Aduh, Jesse, menurut saya pesan-pesan itu benar-benar menjadi masalah bagi Hildebrand. Lihat, dia memberitahu polisi bahwa dia meninggalkan ponselnya di rumah saat pergi bekerja. Dan kemudian 45 menit setelah dia bilang dia pergi, ada pesan teks dari ponselnya. Waduh, saya jadi penasaran siapa yang mungkin mengirim pesan itu. Dan kemudian isi pesan tersebut menunjukkan bahwa penulisnya bukanlah korban yang diduga. Karena korban yang diduga itu sudah menyimpan nomor bosnya di ponselnya, hanya saja dengan nama yang berbeda. Tapi seseorang yang mencoba menyamar sebagai korban yang diduga itu tidak akan tahu soal itu. Jadi kemungkinan besar akan menanyakan hal itu, seperti yang dilakukan oleh pengirim pesan ini. Dan menurut laporan kriminal, dia juga tidak punya penjelasan yang benar-benar baik kenapa pesan itu dikirim, yang juga bukan hal yang bagus. Mari saya lanjutkan ke bagian ini. Jadi kita lihat laporan kriminalnya. Di situ tertulis, kutip, Zarius awalnya mengatakan bahwa dia tinggal di rumah sepanjang hari Minggu dan, kutip, hanya bermalas-malasan. Sekali lagi, ini menurut penegak hukum. Dia kemudian mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa dia keluar untuk menjalankan beberapa urusan. Zarius mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak terlalu khawatir tentang istrinya sampai pukul 22.00. Saat itulah dia keluar dan berkeliling di lingkungan sekitar untuk mencarinya. Zarius mengatakan dia menunggu sampai Senin malam untuk membuat laporan orang hilang karena dia pikir dia mungkin akan menemukan istrinya dan ternyata hanya kesalahpahaman. Eric, kita telah melihat ini menjadi faktor penting dalam banyak kasus. Kapan pasangan hidup menghubungi penegak hukum. Dan itu bisa saja langsung, bisa beberapa jam setelahnya, atau bisa beberapa hari setelahnya. Itu kadang-kadang digunakan oleh jaksa penuntut. Menurutmu, bagaimana hal itu berpengaruh di sini? Bagaimana seorang pengacara pembela menepis hal itu? Kamu tahu, dari sudut pandang pembela, Jesse, ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin menunda untuk beberapa saat sebelum melibatkan pihak berwenang dalam suatu situasi. Kamu tahu, saya tidak punya banyak informasi tentang sifat hubungan mereka.
bagaimana hubungan itu berjalan selama beberapa bulan terakhir. Kamu tahu, apakah mereka punya masalah? Apakah mereka pernah berselisih? Kamu tahu, apakah ada hal lain yang terjadi di rumah itu yang mungkin mencurigakan, tapi tidak terkait dengan hilangnya korban yang diduga? Itu semua adalah alasan yang bisa membuat seseorang berpikir dua kali, seperti, "Hey, haruskah saya menelpon polisi dan mereka akan datang dalam 30 menit ke depan?" Atau kamu tahu, haruskah saya melanjutkan upaya saya sendiri untuk mencoba menemukan orang ini di tempat yang saya pikir mungkin dia berada? Jadi menurut saya ada beberapa penjelasan yang mungkin, tapi juga terlihat agak mencurigakan. Kembali ke pengaduan, mari kita lanjutkan. Kutipan, saat berada di dalam rumah, Zarius memberi izin kepada APD untuk melihat-lihat dan memastikan Soraya tidak ada di rumah. Detektif LLV memperhatikan bahwa satu-satunya tempat tidur di rumah itu tidak memiliki spray dan hanya ditutupi alas kasur. LV juga memperhatikan bahwa satu set spray baru yang masih dalam kemasan ada di atas meja dapur. Zarius mengatakan bahwa spray itu dibeli oleh istrinya seminggu yang lalu. Dia mengatakan bahwa sebelumnya ada spray di tempat tidur. Dia sedikit mengangkat alas kasur dan menunjukkan kepada kami ada spray fitted di bawah alas tersebut. Kami bertanya kepada Zarius, apakah kami boleh melihat di bawah spray dan mengangkat kasur untuk memastikan apakah istrinya ada di bawah sana? Dia mengatakan kami tidak boleh memeriksa di bawah tempat tidur karena, kutip, ada barang-barang yang memalukan di bawahnya. Akhirnya dia memberitahu kami bahwa itu adalah barang-barang yang digunakan untuk berhubungan seks. Kami bertanya kepadanya apakah dia mau memindahkan barang-barang itu sementara kami memalingkan muka. Dan sekali lagi dia mengatakan kami tidak boleh melihat di bawah tempat tidur. Itu lagi-lagi tampak mencurigakan. Tatapan mencurigakan lagi. Kamu tahu, Jesse, siapa yang memasang spray fitted di bawah alas kasur? Bagian itu memang tidak masuk akal. Kelihatannya barang-barang itu seperti sudah diutak-atik dan sepertinya ada seseorang yang berencana melakukan sesuatu terhadap tempat tidur itu. Sekarang, satu hal yang perlu diingat adalah pernyataan Hildebrand bahwa kamu tidak boleh mencari di bawah tempat tidur. Saya tidak yakin juri akan mendengar tentang itu. Biasanya, kamu tidak bisa menggunakan pemanggilan hak konstitusional terhadap orang lain. Dan itu sebenarnya bukan memberikan persetujuan untuk penggeledahan yang merupakan pemanggilan hak amandemen keempat. Jadi, juri mungkin tidak akan mendengar bahwa dia berkata, kamu tidak boleh melihat di bawah tempat tidur itu. Menarik. Jadi apakah ada masalah surat perintah di sana? Apakah ada masalah amandemen keempat di sana? Jadi menurut saya, pada saat itu, polisi bertanya kepadanya, "Hey, bolehkah kami melihat di bawah tempat tidur?" Dan dia menjawab tidak, yang merupakan pemanggilan hak amandemen keempat. Selanjutnya, pemahaman saya adalah bahwa penegak hukum memang mendapatkan surat perintah. Jadi, itu akan menyelesaikan masalah potensial terkait interaksi penggeledahan tersebut. Ngomong-ngomong, selama kita membahas ini, saya akan sering mengatakan hal ini. Itu adalah hak terdakwa pidana. Hanya mereka yang berhak memutuskan apakah ingin naik ke mimbar saksi. Dan kita sering melihatnya dalam kasus pembelaan diri dibandingkan kasus lain. Tapi dalam kasus ini, karena dia diduga sering berinteraksi dengan penegak hukum, menurut Anda, apakah Zarius Hildebrand bisa naik ke mimbar saksi dan menjelaskan perilakunya? Menurut Anda, apakah itu akan membantunya? Waduh, Anda tahu, lihat, dia berusia 21 tahun. Dia tidak terlihat terlalu berpengalaman. Anda lihat beberapa kesalahan yang dia buat saat berinteraksi dengan polisi. Itu sebenarnya cukup mendasar. Dia akan dihujani pertanyaan saat pemeriksaan silang dari jaksa tentang pesan teks, tentang tempat tidur, tentang hal-hal yang ditemukan kemudian yang sangat bermasalah. Dan bisakah dia benar-benar menjelaskan semua itu dengan cara yang efektif? Itu masih dipertanyakan. Oke, mari kita lanjutkan karena ada detail mencurigakan lain yang ditemukan detektif, yaitu dugaan perjalanan yang dilakukan Hildebrand ke berbagai toko. Ingat, awalnya dia mengaku hanya berbaring sepanjang hari Minggu, bermalas-malasan, lalu tampaknya mengubah ceritanya dengan mengatakan dia sempat keluar untuk beberapa urusan. Urusan apa itu? Nah, menurut dokumen pengaduan pidana, detektif menentukan bahwa Zarius Hildebrand pergi ke toko kelontong Fred Myers sebanyak 3 kali pada hari Minggu. Kutipannya, satu pembelian pada pukul 12.26, satu pada pukul 18.12, dan satu lagi pada pukul 22.00. Dia membeli satu toples saus marinara, satu set spray dengan merek yang sama seperti yang ada di meja, penutup kasur, beberapa hidrogen peroksida, satu botol semprot kosong, dan beberapa barang kebersihan pribadi lainnya. Erik, hey, aku hanya membeli banyak barang. Kamu bisa memilih barang-barang yang menurutmu bisa digunakan dalam kejahatan atau untuk menutupi sesuatu.
Atau apakah ini membeli barang-barang yang bisa kamu gunakan untuk menutupi kejahatan dan kamu membeli barang lain untuk mencoba membuatnya terlihat seperti ini hanya belanjaan biasa, seperti saus marinara? Aku tidak tahu. Menurutmu bagaimana? Kamu tahu, apakah daftar belanjaannya diberi judul perlengkapan yang kamu butuhkan untuk menutupi TKP? Karena itu terdengar seperti barang-barang yang dia beli. Dan selain itu, Jesse, kamu tahu siapa yang pergi ke toko 3 kali dalam satu hari? Aku bisa membayangkan, kamu pergi sekali, lalu lupa sesuatu, lalu kembali lagi nanti. Tapi sampai harus kembali 3 kali, kira-kira setiap 4 jam sekali. Dan kemudian kamu lihat isi dari apa yang dia beli. Dan kamu mulai berkata pada dirimu sendiri, ada bahan pembersih, ada bahan lain yang mungkin digunakan untuk mencoba menyembunyikan sesuatu, untuk mencoba menghindari deteksi. Kamu tahu, situasinya terasa makin menghimpit. Dan saat kami terus menelusuri fakta-fakta ini, Dan untuk memperjelas, secara umum riwayat pembelian sangat sulit untuk dibantah oleh terdakwa karena ada rekaman pengawasan saat kamu masuk. Terkadang ada kamera yang merekam kamu tahu, saat membeli barang-barang itu. Ada struknya juga, jadi itu bisa jadi sulit. Nah, pada hari Rabu di minggu itu saya ingin membahas bagian ini. Hari Rabu di minggu itu. Jadi ini sebelum tubuh Suraya ditemukan. Kita sudah membicarakannya sebelumnya. Detektif mendapatkan surat perintah untuk menggeledah tempat tinggal, untuk menggeledah apartemen. Dan apa yang mereka temukan katanya sangat mengerikan. Kutipan, tim olah TKP APD mengangkat kasur di kamar tidur. Mereka menggambarkan kasur itu benar-benar dipenuhi oleh darah manusia. Ada begitu banyak darah di kasur, sehingga darah itu meresap ke karpet dan masuk ke rangka kayu. Tim olah TKP juga menggunakan semprotan reagen darah yang disebut Blue Star, yang membuat darah yang biasanya tidak terlihat oleh mata telanjang menjadi terlihat. Reagen tersebut disemprotkan di beberapa area rumah, termasuk kamar mandi, lantai, dan bak mandi. Setelah Blue Star disemprotkan, jejak darah yang sebelumnya tidak terlihat dapat terlihat di seluruh bak mandi dan sebagian lantai. Kemungkinan besar setelah upaya pembersihan dilakukan. Dokumen pengaduan itu selanjutnya menyebutkan tim olah TKP APD juga mengamankan 2 pistol dari rumah tersebut. 1 pistol terisi penuh, salah satu pistol kehilangan 1 peluru dari magazennya. Tidak ada selongsong peluru yang ditemukan di apartemen. Eric sekali lagi terlihat sangat-sangat buruk. Apakah masih ada ruang untuk keraguan yang masuk akal di sana? Maksud saya, pertama-tama mari kita mulai dari sini. Apakah ada cara seorang pengacara pembela bisa mencegah bukti-bukti itu masuk? Saya sendiri tidak begitu yakin. Dan yang kedua, jika bukti itu tetap masuk, maksud saya, bagaimana mereka? Bagaimana mereka menjelaskannya kepada juri? Bagaimana mereka, Anda tahu, menghadapinya? Memeriksa para penyidik tentang hal itu, membicarakan penyelidikan yang cacat, pekerjaan polisi yang ceroboh, karena Anda tahu, hanya dengan membacanya di sana, Anda bisa melihat seperti apa kelihatannya. ya Jesse, ada beberapa hal. Anda tahu, jika saya sebagai pembela dalam kasus ini, saya akan mengeksplorasi validitas ilmiah dari zat itu. Semprotan yang digunakan penegak hukum yang mereka klaim, Anda tahu, membuat darah yang tak terlihat menjadi terlihat. Itu terdengar cukup ajaib. Apakah itu pernah diizinkan di pengadilan sebelumnya? Apakah itu pernah diterima di pengadilan Alaska? Apakah itu dapat diandalkan secara ilmiah dalam hal apa yang ditunjukkannya? Apakah bisa terjadi positif palsu? Apakah itu bisa menunjukkan sesuatu yang lain? Ini semua adalah pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh pihak pembela untuk mencoba mengecualikan hal itu. Jika tidak dikecualikan, itu tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan. Itu tidak menutup kemungkinan bunuh diri. Itu juga tidak menutup kemungkinan pembelaan diri. Jadi meskipun sangat bermasalah, hal itu tidak membuat kasus ini menjadi sangat jelas. Menarik. Ya, saya pernah melihat kasus sebelumnya di mana mungkin sulit untuk membantah upaya pembersihan. Tapi Anda bisa saja berkata, Anda tahu, saya tidak membunuh orang ini. Atau, saya tidak membunuh orang ini dengan sengaja. Anda tahu, saya panik. Saya bodoh. Saya panik. Tapi itu tidak berarti bahwa Anda tahu, mungkin itu kasus pembelaan diri, atau saya menemukan orang ini sudah meninggal, atau sesuatu seperti itu. Saya juga tidak benar-benar yakin kemana arah pembelaan akan berjalan dalam kasus ini. Tapi ini sesuatu yang menarik untuk dipikirkan. Sekarang, sekitar waktu ini, para detektif mulai menerima laporan tentang ponsel Tuan Hildebrand dan menemukan bahwa selain 3 kali perjalanan ke Fred Myers ini, dia juga diduga melakukan perjalanan ke Lowe's. Jadi karyawan Lowe's menunjukkan rekaman video kepada detektif yang memperlihatkan Hildebrand diduga membeli tempat sampah besar berkapasitas 96 galon dengan roda.
Petugas mulai mencari tempat sampah itu di sekitar apartemen dan akhirnya menemukannya di belakang truk perusahaan pertamanan yang diparkir di kompleks tersebut. Tempat sampah itu dilaporkan berisi sesuatu yang tampak seperti darah. Jadi para detektif membuat teori bahwa tubuh Soraya pasti ada di dekat situ. Pada saat inilah mereka menerbangkan drone untuk melihat jalur dari atas. Dan saat itulah operator drone mengatakan dia melihat sesuatu yang tampak seperti bantal dan sesuatu, kutip, berwarna terang di dalam gorong-gorong sedalam 4-5 kaki. Kutip, APD dan AFD berhasil mengambil sisa-sisa manusia dari pipa saluran air. Sisa-sisa manusia tersebut telah diidentifikasi secara positif sebagai Soraya Hildebrand. Tampaknya dia memiliki luka tembak di pelipis kirinya. Eric, menurut saya ada satu hal yang perlu dibicarakan tentang Lowe's, tapi juga soal lokasi jasadnya, benar? Kita sering membicarakan tentang keseluruhan bukti dalam kasus ini. Tapi lokasi jasadnya, jika orang lain yang melakukan ini, dari semua tempat untuk membuang jasad, kalau dia dijebak ya, pasti diletakkan di dekat rumah. Tapi di sisi lain, cara pandang lainnya adalah jika, seperti yang dikatakan jaksa, dia melakukannya, tidak terlalu lihai, lalu menemukan tempat ini yang dekat dengan rumah. Menurut saya, lokasi jasadnya sangat menarik. Ya, ada beberapa barang. Lihat, tong sampah 96 galon. Itu seukuran tubuh manusia. Seperti itu. Itu salah satu alasan kenapa kamu akan membeli itu. Dan kemudian, seperti yang kamu bilang, kalau kamu gabungkan dengan keseluruhan, kamu lihat barang-barang lain yang dia beli. Kamu lihat lokasi jasadnya. Sepertinya ini dekat dengan tempat Hildebrand berada. Dia mungkin tahu tentang itu. Dia mungkin punya akses ke sana. Kamu tahu, siapa lagi di sekitar situ yang mungkin tahu tentang ini? Itu pertanyaan yang wajar. Kamu tahu, apakah ada pekerja konstruksi lain yang mungkin berada di dekat situ, yang mungkin punya alasan untuk ingin menyakiti korban yang diduga di sini? Banyak pertanyaan yang masih tersisa. Tapi tentu saja ketika kita melihat semua hal itu secara keseluruhan, bukti itu tampak cukup meyakinkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pemilihan juri, siapa yang Anda inginkan ada di juri untuk pihak penuntut? Siapa yang Anda inginkan ada di juri jika Anda di pihak pembela? Tentu, jadi dari pihak penuntut saya ingin orang-orang yang memahami perselisihan dalam pernikahan, yang mungkin juga memahami kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin mereka pernah melihat hal seperti itu terjadi, baik dalam pernikahan mereka sendiri maupun dalam pernikahan orang yang mereka kenal. Karena saya pikir pihak penuntut harus menetapkan semacam motif untuk ini. Mengapa dia melakukan hal ini? Apakah semuanya berjalan baik-baik saja dalam pernikahannya? Atau justru ada masalah di sisi lain untuk pembelaan? Anda ingin orang-orang yang berpikiran terbuka, yang tidak akan, Anda tahu, mendengar semacam argumen dari satu pihak dan langsung menerimanya sebagai kebenaran hanya karena mereka polisi, hanya karena mereka jaksa. Anda ingin orang-orang yang berpikir kritis, yang akan berkata, hey, apa penjelasan lain yang masuk akal? Apakah ada hal-hal yang belum disingkirkan? Dan informasi apa yang kurang yang ingin saya lihat? Saya pikir itulah pola pikir yang Anda inginkan dari sudut pandang pembela. Pernyataan pembukaan kan dalam kasus seperti ini. Saya selalu berpikir pernyataan pembukaan mereka kadang mengatakan Anda bisa memenangkan kasus di pernyataan pembukaan. Meskipun omong-omong pembukaan dan penutupan itu bukan bukti. Bagaimana Anda akan merangkainya jika Anda adalah jaksa? Bagaimana Anda akan merangkainya jika Anda adalah pembela? Jika saya adalah jaksa, saya akan menyoroti ketidakkonsistenan. Saya akan menyoroti ketidaksesuaian dalam pernyataan Hildebrand. Hal-hal yang terbukti tidak benar. Dan bisa kita tunjukkan dengan bukti adalah hal yang menipu. Dan kemudian mencoba menyarankan mengapa seseorang akan bersikap menipu setelah istrinya hilang dan setelah dia membeli, Anda tahu, tempat sampah sebesar manusia dan semua perlengkapan ini untuk menutupi sebuah kejahatan. Anda tahu, dari sisi pembela, Anda tahu, saya akan membicarakan setidaknya dengan bukti yang kita miliki saat ini, kita tidak tahu siapa yang mungkin telah melakukan ini. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Anda tahu, apakah kita sudah bisa memastikan bahwa orang lain tidak mungkin melakukan ini? Apakah kita sudah bisa memastikan bahwa dia tidak mungkin melakukan ini pada dirinya sendiri? Dan saya tidak bermaksud menuduh. Saya hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan beberapa hal yang perlu dikaitkan dengan bukti-bukti dalam kasus ini. Jadi menurut saya, itu adalah dua pendekatan potensial dalam pernyataan pembuka. Satu hal lagi yang ingin saya bahas. Dalam wawancara dengan Anchorage Daily News,
Teman dan keluarga menggambarkan Soraya sebagai orang yang hangat, setia, pekerja keras, memiliki tujuan hidup yang kuat, dan memiliki ikatan yang erat dengan keluarganya. Seorang teman yang pernah bekerja dengannya di Utah, Kylie Clark, mengatakan kepada Daily News, dia bekerja sangat keras. Jika dia diundang ke suatu acara, dia pasti akan datang apapun yang terjadi. Jadi hal itu membuat sosok korban dalam kasus ini terasa lebih nyata. Namun saat ditanya tentang hubungan Soraya dan Hildebrand, dia berkata, kutipannya, mereka tampak sangat bahagia. Sekarang dia memang mempertanyakan teori bahwa Soraya meninggalkan ponselnya di rumah. Kutipannya, ceritanya memang tidak masuk akal. Dia tidak pernah meletakkan ponselnya. Dia berusia 21 tahun. Benda itu selalu menempel di tangannya. Itu adalah poin penting. Tapi Erik, saya penasaran, apakah itu sesuatu yang akan disorot oleh pihak pembela? Orang itu tiba-tiba saja membunuh istrinya? Tidak masuk akal. Mereka terlihat bahagia. Meskipun kamu dan aku sama-sama tahu, itu bukan pertama kalinya penampilan luar berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Tentu, kamu tahu, juri dalam kasus seperti ini, mereka ingin cerita yang koheren sebelum mereka memberi cap buruk seumur hidup pada seseorang. Dan mereka tahu hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan jika mereka melakukan itu. Mereka ingin benar-benar yakin. Jadi, kamu ingin ada semacam keterpaduan dalam pikiranmu sebagai juri. Kenapa seseorang melakukan ini? Apa motifnya di sini? Saya rasa jaksa penuntut harus datang dengan semacam motif. Kadang-kadang motifnya finansial, kadang-kadang karena permusuhan, kadang-kadang juga karena sifat sosiopat. Dan saya tidak yakin apa motif potensial dalam kasus ini, tapi saya rasa jaksa penuntut memang harus memperkuat hal itu. Mereka harus memberikan alasan kepada juri mengapa Hildebrand yang berusia 21 tahun bisa saja membunuh istrinya yang juga berusia 21 tahun dalam keadaan yang tampaknya mengerikan. Sekarang keluarga Soraya mengadakan upacara peringatan untuknya di Taman Anjing Danau Universitas. Kamu bisa merasakan betapa besar kehilangan ini bagi teman-teman, keluarga, dan komunitas. Ini benar-benar situasi yang mengerikan dan tragis. Untuk Hildebrand, persidangannya diperkirakan akan dimulai minggu ini. Tuduhan pembunuhan tingkat pertama diancam hukuman maksimal yang kami pahami adalah 99 tahun penjara. Sebelum saya akhiri, Erik, bagaimana proses penjatuhan hukuman untuk kasus seperti itu? Maksud saya, hingga 99 tahun. Bagaimana sistemnya? Biasanya, jika seseorang dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, mereka akan menghadapi hukuman maksimum. Ada kemungkinan besar dia akan mendapat hukuman 99 tahun, bahkan di usia 21 tahun. Dan bahkan jika dia tidak harus menjalani setiap hari dari hukuman itu, saya rasa secara praktis dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sekarang, ada juga dakwaan lain. Ada dakwaan pembunuhan tingkat 2. Ada juga dakwaan menghilangkan barang bukti. Jika dia dibebaskan dari dakwaan yang lebih berat, tetapi dinyatakan bersalah atas salah satu dakwaan yang lebih ringan, maka hakim memiliki kebijaksanaan tertentu. Dan hakim akan mempertimbangkan kejahatan yang membuat dia dinyatakan bersalah, situasinya, tetapi juga usianya. Juga jika tidak ada riwayat kriminal, serta segala bentuk kontribusi kepada masyarakat, termasuk pengabdiannya di militer. Jadi jika dia tidak dinyatakan bersalah atas tuduhan utama, tetapi dinyatakan bersalah atas tuduhan yang lebih ringan, rentangnya bisa sangat bervariasi. Dan sulit untuk memprediksi di mana hukumannya akan jatuh. Entah itu 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sulit untuk memastikan. Saya akan berspekulasi satu hal terakhir sebelum kita selesai. Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukan ini. Saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi, saya hanya berspekulasi. Pembelaan kesehatan mental mantan militer PTSD. Sekali lagi, saya hanya berspekulasi. Saya tidak punya bukti untuk mendukung bahwa dia mengalami hal seperti ini. Tapi saya hanya bertanya-tanya di sini, ketika Anda berbicara tentang pembelaan kesehatan mental, bukan kegilaan, tapi untuk meniadakan unsur-unsur tertentu dari sebuah kejahatan, apakah itu sesuatu yang menurut Anda sebaiknya kita waspadai? Tapi saya benar-benar tidak tahu pada titik ini. Saya pikir kita harus tetap waspada terhadap hal itu, baik selama tahap persidangan maupun tahap penjatuhan hukuman jika kita sampai ke sana, jika ada vonis bersalah. Benar. Anda tahu kadang-kadang selama tahap persidangan, jika ada masalah kesehatan mental yang terjadi, itu bisa mengganggu kemampuan seseorang untuk memiliki keadaan batin yang dipersyaratkan agar dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan. Jadi Anda tahu, di sini dengan sengaja membunuh seseorang atau dengan sadar melakukan tindakan yang memiliki risiko kematian yang besar, jika seseorang benar-benar tidak stabil secara mental, itu bisa membuat juri ragu apakah mereka bisa memiliki keadaan batin yang dipersyaratkan.
Pada tahap penjatuhan hukuman, jika dia dinyatakan bersalah, tentu saja hakim akan mempertimbangkan segala jenis masalah kesehatan mental yang terjadi. Dan hal-hal tersebut bisa menjadi keuntungan bagi terdakwa. Jadi iya, itu sesuatu yang pasti harus kita perhatikan. Erik Fetis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Senang bisa bersama Anda. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, setiap Senin sampai Jumat pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.